Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Analisis Kelayakan dan Hunian Mahasiswa di Kawasan Jatinangor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Safira Maulana dengan NIM 1992520 dan bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Askia Kirayana dengan NIM akhir 002. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazif dengan NIM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Syamil Kadisa Putra Pasaribu dengan NIM akhir 182. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Arayan dengan NIM akhir 132. Topik ini kami angkat karena pemilihan hunian merupakan isu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa Jatinangor. Ini sejalan dengan ruang lingkup perencanaan wilayah dan kota, di mana kami mempelajari fenomena ruang, aktivitas manusia, hingga bagaimana struktur spasial kawasan pendidikan terbentuk. Di sini, kami mencoba menerapkan pendekatan analitis dari perencanaan wilayah dan kota ke dalam sistem pemrograman sederhana yang dapat membantu menilai hunian secara lebih objektif sesuai dengan prioritas pengguna. Harapannya, sistem ini dapat menjadi alat bantu untuk menentukan pilihan kos yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di sini ada deskripsi project, boleh di slide yang deskripsi project. Nah, pada slide ini kita ngejelasin tentang gambaran umum proyek yang kami kembangkan. Kami itu merancang sebuah sistem pemrograman untuk menganalisis kos, apartemen, ataupun kontrakan di sekitar Jatinangor. Tujuannya adalah menilai tingkat kelayakan hunian berdasarkan 3 indikator utama, yaitu jarak ke kampus, harga sewa, dan fasilitas umum yang tersedia. Ketiga indikator ini kami pilih karena merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan tempat tinggal mahasiswa. Selanjutnya ada bagian program. Program yang kami buat bekerja sebagai sistem rating hunian. Program akan membandingkan beberapa pilihan kos berdasarkan 3 variabel utama tadi. Pengguna dapat menentukan prioritas. Misalnya, ingin menekankan harga yang paling murah, fasilitas yang paling lengkap, atau jarak yang paling dekat. Prioritas ini kemudian akan mempengaruhi bobot penilaian yang digunakan untuk menghitung rekomendasi akhir. Selanjutnya ada program yang slide selanjutnya. Di slide ini kami menjelaskan tentang sistem pembobotan. Jadi total bobotnya itu selalu 100%, tapi distribusinya menyesuaikan dengan prioritas pengguna. Setelah bobot ditentukan, program akan menghitung nilai kelayakan masing-masing kos. Semakin dekat jaraknya, maka nilai semakin tinggi. Semakin murah harga sewanya, nilai juga semakin tinggi, dan semakin banyak fasilitas yang tersedia, nilai juga semakin tinggi. Hasil akhirnya berupa indeks rekomendasi dari 0 sampai 1. Jika nilainya di atas 0,75, berarti sangat direkomendasikan. Jika 0,6 sampai 0,75, berarti cukup direkomendasikan, dan jika di bawah 0,6, maka kurang direkomendasikan. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada dekomposisi yang dimana pada bagian ini sistem yang kami buat akan diuraikan menjadi beberapa fungsi utama, mulai dari penentuan prioritas hingga output akhir yang berupa rekomendasi kos yang layak bagi mahasiswa. Yang pertama adalah pengguna memilih jenis prioritas penilaian. Apakah lebih mementingkan harga, fasilitas, jarak, kombinasi dari ketiganya, atau memilih bobot yang seimbang. Dan berdasarkan pilihan tersebut, nantinya sistem secara otomatis akan menetapkan bobot untuk masing-masing faktor. Hasil akhirnya berupa bobot jarak, bobot harga, dan bobot fasilitas yang akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Setelah bobot ditentukan, pengguna akan memasukkan jumlah kos yang ingin dibandingkan. Nilai ini berfungsi sebagai batas perolangan dalam pengisian data. Dan output dari tahap ini adalah jumlah data kos atau biasa disimbolkan dengan N dalam program kami. Selanjutnya, sistem menyiapkan tempat menyimpan data berupa list kosong untuk menampung nama kos, jarak, harga, dan fasilitas. Tahap ini memastikan struktur data siap digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah pengguna mulai mengisi data setiap kos secara berurutan. Data yang dimasukkan mencakup nama kos, jarak ke kampus, harga sewa per bulan, dan jumlah fasilitas yang tersedia. Sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam list menggunakan perolangan hingga seluruh data kos terisi. Kemudian, setelah data terkumpul, sistem akan mencari nilai maksimum dari masing-masing faktor berupa jarak, harga, dan fasilitas. Dan nilai maksimum ini akan digunakan sebagai pembanding dalam proses normalisasi sehingga setiap data dapat dinilai secara proporsional. Dan output dari tahap ini yaitu maksimal jarak, maksimal harga, dan maksimal fasilitas. Kemudian selanjutnya, sistem mulai menghitung nilai normalisasi untuk tiap faktor. Dan setelah dinormalisasikan, semua nilai digabungkan menggunakan bobot yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan indeks kelayakan dengan rentang antara 0 hingga 1. Berdasarkan nilai indeks kelayakan tersebut, sistem menentukan kategori rekomendasi antara sangat direkomendasikan, cukup direkomendasikan, dan kurang direkomendasikan. Dan dengan cara ini, pengguna dapat langsung mengetahui tingkat kelayakan dari masing-masing kos. Kemudian tahap terakhir adalah menampilkan hasil akhir dalam bentuk laporan penilaian kos, yang outputnya akan tampilkan meliputi nama kos, nilai indeks kelayakan, kategori rekomendasi, bobot yang digunakan, dan nilai maksimum sebagai pembanding. Lalu selanjutnya adalah
abstraksi. Jadi secara umum program ini dibuat untuk membantu mahasiswa menentukan kos yang paling sesuai dengan kebutuhannya, di mana prosesnya berbasis data dan mempertimbangkan bobot prioritas yang bisa digunakan oleh pengguna. Dalam sistem ini, pengguna dapat memilih faktor yang paling diprioritaskan. Misalnya, ada yang lebih mementingkan harga yang murah, jarak yang dekat, fasilitas lengkap, atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi dengan begitu, sistem bisa beradaptasi sesuai kebutuhan setiap penggunanya. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data beberapa kos. Dan data yang dimasukkan meliputi 3 hal utama, yaitu jarak ke kampus, harga sewa per bulan, dan jumlah fasilitas yang tersedia. Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan proses normalisasi. Tujuannya adalah supaya setiap variabel, baik jarak, harga maupun fasilitas, bisa dibandingkan secara proporsional. Jadi tidak ada satupun faktor yang terlalu dominan karena perbedaan satuan atau skala angka. Berikutnya, sistem menghitung skor total berbobot untuk setiap kos berdasarkan prioritas pengguna tadi. Dan dibagi dalam menjadi 3 kategori utama, yaitu sangat direkomendasikan, cukup direkomendasikan, dan kurang direkomendasikan. Dan terakhir, sistem akan menampilkan hasil akhir berupa indeks kelayakan dan kategori rekomendasi untuk setiap kos. Dan tahap ini nantinya akan memberikan evaluasi yang objektif, fleksibel, dan pasti sesuai dengan preferensi pengguna. Baik, lalu berikutnya adalah pengenalan pola terbalik atau inversi. Dalam program ini diterapkan pola terbalik atau inversi pada variabel jarak dan harga. Hal ini dilakukan karena kedua variabel tersebut memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat kelayakan kos. Semakin dekat jarak dan semakin murah harga, maka kos semakin layak. Untuk mencerminkan hubungan tersebut, digunakan rumus nilai akhir sama dengan 100 dikurangi nilai aktual dibagi nilai maksimum dikali 100. Rumus ini memastikan bahwa jarak yang lebih kecil menghasilkan nilai lebih tinggi, harga yang lebih murah menghasilkan nilai lebih tinggi. Sementara itu, variabel fasilitas tidak menggunakan inversi karena bersifat sebanding. Semakin banyak fasilitas, semakin tinggi kelayakannya. Dengan pola ini, sistem dapat mengenali dan menilai setiap kos secara proporsional dan konsisten sesuai karakteristik masing-masing faktor. Dokotnya pertama kita tulis program judul penilaian kelayakan kos mahasiswa. Tampilkan penilaian kelayakan kos mahasiswa. Daftar prioritas yang pertama, prioritas harga murah, fasilitas lengkap, jarak ke kampus dekat, prioritas harga dan fasilitas, jarak dan fasilitas, dan yang terakhir, prioritas seimbang semua faktor. Input pilihan prioritas, penetapan bobot berdasarkan prioritas. If pilihan prioritas 1, maka bobot harga 0,5, fasilitas 0,25, bobot jarak 0,25. Else if pilihan prioritas 2, maka bobot harga 0,25, bobot fasilitas 0,5, dan jarak 0,25. Else if pilihan prioritas 3, maka bobot harga 0,25, fasilitas 0,25, dan jarak 0,5. Else if pilihan prioritas 4, maka bobot harga 0,4, fasilitas 0,4, dan jarak 0,2. Else if pilihan prioritas 5, maka bobot harga 0,2, fasilitas 0,4, dan jarak 0,4. Jika bobot harga 1/3, fasilitas 1/3, dan bobot jarak 1/3. Input jumlah kos. Buat list kosong, nama, jarak, harga, dan fasilitas. Untuk I dari 1 hingga jumlah kos, tampilkan data kos ke I, lalu input nama kos, input jarak kampus, input harga sewa, input jumlah fasilitas. Tambahkan nama kos ke list nama, tambahkan jarak kos ke list jarak, tambahkan harga sewa ke list harga, tambahkan jumlah fasilitas ke list fasilitas. Selesai. Normalisasi data. Maksimum jarak, nilai maksimum dari list harga, maksimum harga, nilai maksimum dari list harga, dan maksimum fasilitas, nilai maksimum dari list fasilitas. Tampilkan hasil penilaian. Untuk setiap I dalam range jumlah kos, lakukan nilai jarak 100 dikurang jarak I per max jarak dikali 100, nilai harga 100 dikurang harga I per max harga dikali 100, nilai fasilitas dibagi max fasilitas dikali 100. Total, nilai jarak dikali bobot jarak, ditambah nilai harga dikali bobot harga, ditambah nilai fasilitas dikali bobot fasilitas, semua dibagi 100. Klasifikasi kategori. Jika total lebih dari sama dengan 0,75, maka masuk kategori sangat direkomendasikan. Jika total lebih dari 0,6, masuk kategori cukup direkomendasikan. Jika di bawahnya, kurang direkomendasikan. Tampilkan nama I total kategori. Selesai. Tampilkan jarak terjauh, max jarak dalam kilometer. Tampilkan bobot akhir digunakan. Tampilkan jarak sama dengan bobot jarak, harga sama dengan bobot harga, fasilitas sama dengan bobot fasilitas. Program selesai. Kemudian di sini ada flowchart dari algoritmanya. Di sini kita mulai dengan bentuk oval, kemudian masuk menampilkan output program penilaian kelayakan kos mahasiswa. Kemudian dari situ tampilkan juga daftar prioritas 1 sampai 6. Kemudian user itu menginput pilihan prioritasnya. Kemudian kalau itu dari input pilihan prioritas mengalir ke
Apakah ya pilih prioritas 1 sampai 5? Kalau ya, itu berlaku pilihan prioritas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan masing-masing dari bobot-bobotnya. Kemudian kalau tidak, itu ada di else if atau pilihan prioritas selain 1 sampai 5, yaitu 6, dan memiliki bobot harga bobot fasilitas, bobot jarak yang sudah ditentukan, yaitu sepertiga. Kemudian ini ada mengalir ke input user, menginput jumlah kos, kemudian input nama kos, input jarak. Di sini tambahkan nama kos ke list nama, tambahkan jarak kampus ke list jarak, tambahkan harga sewa ke list harga, tambahkan jumlah fasilitas ke list fasilitas. Kemudian ini lakukan max jarak itu sebagai nilai maksimum dari list jarak, max harga itu sebagai nilai maksimum dari list harga, max fasilitas sebagai nilai maksimum dari list fasilitas. Kemudian diberikan hasil output berupa inilah hasil penilaian. Untuk setiap di dalam range jumlah cost itu berlaku rumus nilai jarak 100 kurang jarak ke I di per max jarak kali 100. Kemudian nilai harga itu berlaku 100 kurang harga ke I, max harga kali 100. Kemudian nilai fasilitas itu berlaku fasilitas ke I di per max fasilitas dikali 100. Kemudian dari hasil perulangan yang pilihan prioritas itu mengalir juga ke total, dimasukkan bobotnya itu ke dalam rumus total, dan juga dari rumus nilai jarak, nilai harga, nilai fasilitas itu mengalir juga ke rumus total. Kemudian jika total dihitung yang berbentuk persegi panjang ini, itu adalah program yang dilakukan oleh perhitungan yang dilakukan oleh program. Kemudian kalau misal total itu lebih dari 0,6, itu akan mengalir ke sini, ke bagian kanan. Ya, total lebih dari sama dengan 0,75 akan mendapatkan kategori sangat direkomendasikan. Lebih dari sama dengan 0,6 akan mendapatkan kategori cukup direkomendasikan. Kalau misal kurang, itu akan mendapat kategori kurang direkomendasikan. Kemudian dari sini akan menghasilkan output nama KI total dan hasil kategori. Kemudian selesai. Dari sini kita akan berangkat ke tes programnya. Misal masukkan nomor prioritas Anda. Misal prioritas saya itu harga murah, dan jumlah kos yang dimasukkan adalah 3. Data kos ke 1 itu misal dari survei yang kami dapatkan, data kos di Kuda itu memiliki jarak 3,2 ke kampus, harga sewa per bulan 670.000. Jumlah fasilitas yang tersedia itu 7. Kemudian data kos kedua itu Smart yang ada di Saringin, jarak ke kampus itu 1,4, harga sewa per bulan 917.000. Fasilitas ada 8. Kemudian ada rumah bata jarak 1,4, harga sewa per bulan 1. Kemudian fasilitas yang tersedia itu 9. Dan program akan menampilkan hasil penilaian untuk kos Red House Cikuda itu memiliki indeks 0,503 dengan rekomendasi itu kurang direkomendasikan. Kemudian ada Wisma Arkei dengan indeks 0601 itu cukup direkomendasikan, dan Rumah Bata itu 0,391 kurang direkomendasikan. Kenapa Rumah Bata itu nilainya kecil sekali? Karena sebelumnya kita pilih prioritas 1, yaitu harga murah. Jadi kita mencari harga murah. Jadi kita lebih mencari harga murah ketimbang yang lainnya. Jadi saya kembalikan ke Cia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem yang kami rancang ini mampu menilai hunian mahasiswa dengan cara yang lebih objektif, terstruktur, dan berdasarkan indikator yang jelas. Dengan adanya sistem pembobotan dan keputusan, pemilihan kos tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan perhitungan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian.